Dan bagi Persija ya mereka juga harus menutup ruang di sektor wing ya, karena Persib ini banyak melakukan pergerakan cepat para pemain mereka dari sektor wing. Jadi kalau menurut saya teman-teman, persentase untuk pertandingan besok sore adalah 50-50, mengingat kedua tim ini masih belum punya pertahanan yang solid. Jadi dua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan, atau kemungkinan juga pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang teman-teman, alias draw. Jadi kita saksikan pertandingan besok sore yang seperti tadi saya katakan, kemungkinan besar akan berjalan seru, ketat, dan juga bukan tidak mungkin skor akhir di pertandingan besok sore berakhir imbang, atau mungkin jika ada tim yang menang ya kemungkinan skornya tipis. Ya kita lihat saja nanti. Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Saya baru saja lagi mendengar kembali analisa yang saya berikan di konten preview untuk pertandingan besar di Liga 1 antara Persija Jakarta versus Persib Bandung. Dan ternyata penjelasan yang saya berikan di konten preview tersebut berikut prediksi. Semuanya benar loh teman-teman. Jujur saya tidak menyangka bahwa analisa yang saya berikan akan benar dan juga sesuai dengan jalannya pertandingan kemarin sore. Karena jika teman-teman mendengarkan analisa saya di konten preview tersebut, maka tentu kalian bisa memahami ketika saya menjelaskan betapa pentingnya rencana permainan dari masing-masing pelatih. Artinya bukan saja para pemain yang akan berjuang habis-habisan di atas lapangan, tapi juga akan ada adu taktik antara Thomas Doll dengan Boyan Hodak. Dan ternyata Boyan Hodak unggul dari segi taktik dan juga ketika dia mengambil keputusan yang krusial untuk melakukan pergantian pemain tepatnya pada menit ke-71 dan kemudian pada menit ke-79. Yang akhirnya membuat Persib Bandung bisa menyamakan kedudukan dan mendapatkan 1 poin dari pertandingan tandang mereka. Lawan rival mereka tentunya Persija Jakarta yang kita tahu adalah tim yang kuat di kandang mereka sendiri. Bahkan musim lalu Persija bisa mengalahkan Persib Bandung kan ketika bermain sebagai tim tuan rumah. Jadi memang teman-teman yang perlu dicermati oleh kita semua ketika kita nonton sebuah pertandingan sepak bola adalah bagaimana para pelatih ini bereaksi untuk bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan sebetulnya Persija Jakarta tidak bermain buruk karena jelas penguasaan bola milik mereka. Mereka lebih lama menguasai bola, mereka lebih sering membangun serangan. Tapi teman-teman ada lihat atau tidak peluang yang bisa diciptakan oleh para pemain Persija dari open play? Peluang yang berbahaya ya, bukan peluang-peluang yang melenceng. Kalau saya sih nggak ada ngelihat ada peluang yang berbahaya yang bisa diciptakan oleh para pemain Persija melalui open play. Justru lebih banyak peluang mereka itu dari situasi bola mati. Artinya apa? Bahwa para pemain Persija sulit untuk membongkar pertahanan dari Persib Bandung ketika mereka sudah mendekati kotak penalti pertahanan dari Persib Bandung. Jadi sesuai dengan apa yang saya jelaskan juga di konten preview tersebut kan, bahwa dengan Boyan Hodak Persib itu bermain yang namanya compact football. Padat di tengah, rapat di belakang. Tapi ketika dapat bola, switch play-nya cepat. Betul kan? Dan tadi jika teman-teman dengar ketika saya lagi mendengarkan analisa yang saya bawa di konten preview untuk pertandingan ini kan, saya menjelaskan bahwa para pemain Persija harus berhati-hati dengan pergerakan para pemain Persib Bandung dari sektor wing. Dan ternyata kita lihat, seringkali para pemain Persib itu membangun serangan dari sektor wing. Bahkan gol juga bisa tercipta ketika ada serangan yang dibangun oleh para pemain Persib dari sektor sayap. Ya kan, build up mereka juga dari lini pertahanan. Dan mungkin juga teman-teman akan mengira bahwa Persija ini gagal menang karena Rico ditarik keluar ya di menit-menit awal dan kemudian Hanif Syabandi mendapatkan kartu merah. Jika kalian berpikir seperti itu, berarti kalian tidak memahami yang namanya seperti yang tadi saya jelaskan, rencana permainan yang terbagi ke dua hal. Yang pertama adalah strategi atau taktik permainan, dan yang kedua adalah dalam melakukan pergantian pemain. Karena ada juga kok tim yang bermain hanya dengan 10 pemain masih bisa mendapatkan poin. Ada juga kok tim yang kehilangan pemain inti mereka masih bisa meraih kemenangan. Ya salah satu contohnya Persib Bandung ketika mereka bertandang di kandang PSIS Semarang. Tanpa Ciro Alves, tanpa David da Silva, tapi mereka bisa meraih kemenangan. Walaupun gol yang mereka cetak itu dari penalti, tapi kan tetap saja itu sebuah kemenangan. Hasil akhirnya apa? Adalah sebuah kemenangan bagi Persib Bandung yang artinya mereka mendapatkan 3 poin. Jadi yang penting itu, yang pertama teman-teman adalah solid di belakang, efektif di depan. Dan juga bagi seorang pelatih harus bisa teliti melihat kekurangan dari tim mereka. Nah yang saya bingung, kenapa Thomas Doll itu melakukan pergantian pemain di menit ke-62? Menarik keluar Raihan dan juga Abimanyu.
Mungkin karena Raihan dan Abimanyu sudah mendapatkan kartu kuning. Mungkin ya, saya mengatakan mungkin. Jadi untuk safety nih, jangan sampai mereka kena kartu kuning kedua, karena kan pertandingan berjalan dengan tempo tinggi dan banyak memang pelanggaran yang terjadi ya, baik dari para pemain Persib dan juga dari para pemain Persija. Mungkin Thomas Doll ini khawatir karena dua pemain ini sudah mendapatkan kartu kuning. Tapi seandainya dua pemain tersebut masih bermain, ya mereka tentu akan lebih banyak memberikan penekanan ke ruang pertahanan dari Persib, karena dua pemain tersebutlah yang pemain kreatif setelah Rico itu ditarik keluar di menit-menit awal. Benar kan teman-teman? Yang dimasukkan adalah Reski Fandi dan Hanif Syabandi. Ya bukan berarti kemudian Persija gak bisa meraih kemenangan. Artinya ya mungkin ada pemikiran dari Thomas Doll untuk mempertahankan keunggulan. Tapi itu baru di menit ke-62 loh. Masih lama jalannya pertandingan. Dan Persib ketika 11 lawan 11 pun berani bermain terbuka setelah mereka tertinggal. So it means sangat penting bagi seorang pelatih itu harus memahami kekuatan juga dari tim lawan. Karena Persib itu kan kita tahu di depan tajam, ada Ciro Alves, kemudian kita tahu sebelumnya ada Freds Butuan ya kan, walaupun dia diganti oleh Beckham Putra. Beckham Putra juga permainannya baik di babak kedua. Edo juga cukup ofensif sebelum dia diganti ya. Edo itu kan di menit ke-71 dia juga ditarik keluar. Dan ketika Thomas Doll itu menarik keluar Syahrian Abimanyu dan juga Raihan Hanan, ya tidak lama kemudian, mungkin 10 atau 9 menit kemudian, Boyan Hodak melakukan 3 pergantian pemain. Ini yang paling penting, 3 pergantian pemain tersebut ya teman-teman ya. Nah ini saya bacakan lagi ya 3 pergantian pemain tersebut. Saya perlu menjelaskannya perlahan-lahan ya. Ini dia, menarik keluar Levi Madinda, memainkan Rian Kurnia, menarik keluar Edo, memainkan Ezra Walian, dan menarik keluar Rahmat Irianto, memainkan Deddy Kusnandar. Jadi Boyan Hodak ini sadar bahwa Persija Jakarta sepertinya mau mempertahankan keunggulan mereka. Yang dia perlu lakukan adalah kontra strategi. Masukkan pemain-pemain yang lebih ofensif. Setelah itu tidak lama kemudian menit 79 dia menarik keluar Victor Igbonevo ya, memainkan David da Silva. Ini sebetulnya sebuah perjudian juga dari Boyan Hodak karena dia mengeluarkan 1 pemain bertahan. Tapi dia tahu ini resiko penuh kalkulasi karena Persija menarik keluar 2 pemain kreatif mereka sebelumnya. Jadi ini memang sebuah perjudian yang perlu dia ambil, yang perlu dia lakukan. Dan ternyata David da Silva bisa menyamakan kedudukan setelah proses serangan yang rapi. Persija menguasai jalannya pertandingan, tidak perlu diragukan. Mereka tidak bermain buruk, tapi mana final pass-nya yang harus akurat? Kan saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini. Kenapa saya terus mengulangi tentang konten preview tersebut? Karena disitulah saya menjelaskan. Ya, kurang lebih pertandingan akan berjalan seperti apa. Apa kelemahan dari Persija, apa kelemahan dari Persib Bandung. Maka itu saya prediksinya dengan persentase 50-50. Artinya dua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan. Kalaupun ada yang menang, kemungkinan skornya tipis. Tapi kemungkinan pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang. Ya karena dua tim ini memang masih punya kelemahan di lini pertahanan mereka. Jadi Persija ini ya umpan-umpan kuncinya mana yang akurat? Dua pemain mereka di posisi wingback itu tidak bisa memberikan umpan-umpan kunci yang diperlukan pemain yang menunggu di depan atau yang melakukan pergerakan tanpa bola. Simic, oke, he can score a goal kan? Ini gol yang bagus dari Marco Simic, tidak perlu diragukan. Assist yang berkelas dari Gayos, tapi Gayos kan lebih fokus untuk memberikan assist dari set piece daripada pressing di tengah. Pressing itu kan penting di tengah juga, jadi jangan sampai para pemain Persib itu bisa membangun sebuah proses counter yang bagus. Nah, jadi para pemain Persija karena sulit melakukan pressing di tengah, yang ada mereka sering melakukan pelanggaran ke pemain Persib yang membangun counter. Sedangkan para pemain Persib sulit untuk bisa menghentikan pergerakan para pemain Persija dari wing walaupun mereka tidak bisa memberikan umpan kunci yang akurat, sehingga para pemain Persib lebih banyak melakukan pelanggaran kepada para pemain Persija yang melakukan pergerakan dari wing. Tapi dari segi penetrasi, para pemain Persib jauh lebih efektif dengan adanya Ciro Alves di awal dengan Edo Febriansyah, plus ada juga Freds Butuan. Dan ya seperti yang tadi saya katakan, ada tim juga yang bermain dengan 10 pemain tapi bisa mendapatkan poin. Persib juga sama seperti itu kan ketika mereka bermain di kandang sendiri lawan Dewa United. Ya, Dewa bermain bagus di pertandingan tersebut, tapi akhirnya mereka bisa mendapatkan 1 poin, mereka bisa bermain imbang. Nah, kenapa Persija gak bisa? Karena kesalahan para pemainnya sendiri. Untuk apa juga Hanif Syabandi melakukan gerakan tambahan ke Nick Kuipers? Itu kan sudah gak ada bahaya lagi. Ya wajar lah, itu adalah pelanggaran tanpa bola. Ya jadi wasit mengeluarkan kartu merah ke Hanif Syabandi karena pelanggaran tanpa bola itu juga pelanggaran yang tergolong pelanggaran yang keras. Itu dia teman-teman, karena dilakukan tanpa ada maksud merebut bola. Nah jadi
Sangat disayangkan Hanif ini ketika mendapatkan kartu merah, para pemain Persija full fokus dalam bertahan. Itu yang juga mengurangi tekanan ke pertahanan Persib Bandung. Tapi sebaliknya karena ada pergantian pemain yang sebelumnya juga dilakukan oleh Boyan Hodak dan setelah itu dilakukan oleh Boyan Hodak dengan memainkan David da Silva, itulah yang membuat Persib Bandung bisa mendapatkan 1 poin. So it's all about tactics. Dan memang sangat disayangkan Rico sudah harus keluar di menit-menit awal. Sangat disayangkan. Karena Rico juga adalah pemain kunci bagi Persija. Tapi ya sepak bola ini kan 11 lawan 11, bukan 1 lawan 11. Betul kan teman-teman? So, kalau satu pemain keluar, ada pemain lain yang masuk, pemain lain tersebut juga harus bisa perform. Walaupun memang beda lah ya kualitas antara Rio Fahmi dengan Rico. Tapi seharusnya itu gak bisa dipakai alasan. Jika kalian berpikir karena gak ada Rico, ya kenapa pemain lain gak bisa perform? Ada Rico pun Persija pernah kalah kok. Bener kan? Nah, artinya apa? Artinya lagi-lagi performa dari para pemain yang harus improve dari Persija. Umpan-umpan kuncinya itu mana? Berikan yang akurat. Dari Persib Bandung, kemampuan para pemain mereka untuk menyerap tekanan dari para pemain Persija dan main cepat fast break itu yang menyibukkan para pemain Persija juga di lini pertahanan. Babak pertama gak banyak peluang bagi kedua tim. Persija hanya mendapatkan 2 peluang. Betul kan? Dari free kick Gayos sekali yang bisa di-save oleh Fitrul, terus Rizky Ridho hampir mencetak gol, di-clear oleh McLeod di garis gawang, dan setelah itu gol dari Marco Simic dari free kick, bukan dari free kick, dari cornernya Gayos. Ya, dari Persib mereka juga ada peluang, kalian bisa lihat set play-nya cukup rapi dibangun oleh para pemain Persib. Edo tendangannya melenceng sepertinya ke angkasa, McLeod tendangannya off target, tapi setelah itu ada Ciro Alves juga yang hampir mencetak gol. Di-save oleh Andri Tani, kemudian shooting dari Freds Butuan, di-clear kalau nggak salah oleh Rizky Ridho. Turun minum. Nah ini yang menarik. Boyan Hodak paham bahwa di tengah ini Persib kekurangan pemain yang kreatif. Memang McLeod juga kreatif ya, sejak dilatih oleh Boyan Hodak. Tapi dia butuh pemain lain yang bisa melakukan pergerakan menusuk ke lini pertahanan dari Persija. Maka itu dia memainkan Beckham Putra. Bagus sekali, Beckham Putra memberikan beberapa umpan kunci. Jadi para pemain Persib ini gak lama menguasai bola. Mereka paham, mereka harus cepat mengalirkan bola. Dengan demikian para pemain Persija pun kewalahan. Dan setelah Hanif itu terkena kartu merah, baru kemudian David da Silva bisa mencetak gol. David da Silva saya kira akan bermain dari awal, tapi masuk sebagai pemain pengganti dan menjadi senjata pamungkas bagi Persib Bandung karena menyamakan kedudukan. Ya, gol dari Simic bagus sekali, tapi gol dari David da Silva juga tidak kalah bagusnya karena ada setup play yang rapi dari para pemain Persib Bandung. Ngerti gak? Lihat build up-nya itu dari pertahanan. Diberikan ke wing. Ezra Walian, lihat luar biasa itu. Flick pass-nya. McLeod yang lebih ofensif sejak dilatih oleh Boyan Hodak. Memberikan crossing yang mahal itu. Ke dalam kotak penalti. Tidak ada pemain Persija yang bisa intercept crossing tersebut. Dan David da Silva, predator di dalam kotak penalti, bisa mencetak gol menyamakan kedudukan bagi Persib Bandung. Nah, artinya bahwa para pemain Persib tetap fight meskipun mereka tertinggal, mereka tidak menyerah. Dan para pemain Persija sangat disayangkan walaupun mereka menguasai jalannya pertandingan, apalagi di babak pertama, tapi mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Persib ketika 11 lawan 11 juga masih mengancam pertahanan dari Persija. Betul kan teman-teman? Kalian bisa melihat ulang pertandingan ini. Jadi ya saya pikir hasil 1-1 ini adalah hasil yang menguntungkan bagi Persib Bandung karena mereka bisa mencuri 1 poin di kandang Persija Jakarta, dan tentu sekarang pressure-nya berada di Thomas Doll karena timnya belum bisa meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Kalau nggak meraih kemenangan lagi di pertandingan selanjutnya, tentu akan lebih sulit Persija untuk bisa finish di top 4 di akhir musim ini agar bisa nanti lolos ke Championship Series. Sedangkan bagi Persib Bandung perlahan-lahan permainan mereka memang sudah membaik. Seperti yang saya katakan, belum sempurna tapi sudah membaik karena Persib sudah lebih sedikit kemasukan gol, bahkan para pemain Persija sulit menciptakan peluang yang berbahaya dari open play. Artinya taktik dari Boyan Hodak unggul di pertandingan penting ini teman-teman, dan seperti yang selalu saya katakan bahwa peran pelatih itu memang paling penting di sebuah pertandingan sepak bola, apalagi di pertandingan besar seperti kemarin sore ya. Dan saya melihat bahwa para pemain dari kedua tim ini fight di atas lapangan, ingin meraih kemenangan, tapi ya akhirnya hasilnya adalah hasil imbang sesuai juga dengan prediksi saya. So kita tunggu saja teman-teman lanjutan dari Liga 1 yang feeling saya akan lebih ketat daripada musim lalu, karena di akhir musim ini nanti akan ada 4 tim saja yang lolos ke Championship Series. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.